Dunia tercengang. Dalam hitungan menit, Tel Aviv terbakar dan Iron Dome lumpuh total. Rudal-rudal Mesir meluncur bagaikan hujan api yang menandai titik balik sejarah Timur Tengah. Apakah ini akhir dari kesombongan Israel atau justru awal perang besar dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah inspiratif dan kisah viral, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang yang barokah, dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah luar biasa ini. Mari kita simak bersama kisah heroik yang penuh inspirasi Islami ini. Langit Tel Aviv sore itu tampak tenang. Matahari mulai turun perlahan di ufuk barat, menyisakan cahaya jingga yang indah. Warga lalu lalang seperti biasa. Anak-anak bermain di taman kota. Para pekerja baru pulang dari kantor, sementara kendaraan menumpuk di jalan-jalan utama. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam hitungan menit, suasana itu akan berubah menjadi neraka dunia. Pukul 16.45 waktu setempat, radar militer Israel yang selama ini dipercaya menjadi benteng pertahanan pertama mendadak menangkap sinyal asing. Awalnya para operator mengira itu hanya gangguan satelit. Namun dalam waktu kurang dari 30 detik, ratusan titik merah memenuhi layar. Titik-titik itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah rudal balistik HQ-9B buatan Cina yang baru saja dilepaskan dari gurun Mesir dengan kecepatan hipersonik. Dentuman pertama terdengar memekakkan telinga. Bumi seolah bergetar. Ledakan besar menghantam sebuah pos militer di pinggiran kota. Api menjulang tinggi ke langit, disertai teriakan panik warga yang berhamburan mencari tempat perlindungan. Belum habis dentuman itu menggema, puluhan ledakan lain menyusul, bagai hujan meteor menghantam daratan. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibanggakan Israel ternyata lumpuh total. Operator yang panik mencoba meluncurkan roket pencegat, tapi jumlah rudal yang datang terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu akurat. Dalam waktu beberapa menit saja, langit Tel Aviv dipenuhi jejak-jejak api yang membelah malam. Sementara di daratan, kobaran api terus meluas tanpa bisa dikendalikan. Ratusan rudal pertama itu menghantam pos-pos strategis, pangkalan udara, pusat komando, dan gudang senjata. Beberapa gedung pemerintahan roboh seketika. Tentara-tentara Israel yang sedang berbaris untuk latihan harian tak sempat berlari menyelamatkan diri. Asap hitam pekat menutup langit, membuat kota itu seolah tertutup tirai kegelapan. Warga sipil berlari tak tentu arah. Ada yang menjerit mencari keluarganya, ada yang terjebak di dalam gedung yang terbakar, dan ada pula yang hanya bisa berlutut menangis di tengah jalan. Semua sirene darurat berbunyi serentak, tapi suara itu justru tenggelam oleh ledakan demi ledakan yang terus menghantam. Sementara itu, di Kairo, suasana berbeda total. Ketika berita peluncuran 1.200 rudal diumumkan oleh stasiun televisi nasional, jutaan warga Mesir bersorak. Di jalan-jalan, takbir menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak mereka dengan penuh semangat. Seolah beban puluhan tahun yang mereka pikul akhirnya meledak bersamaan dengan dentuman rudal yang melesat ke tanah Israel. Bagi rakyat Mesir, ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah luapan kemarahan dan ketidakikhlasan yang dipendam sejak Perang Yom Kippur tahun 1973. Meski ada perjanjian damai di atas kertas, hati rakyat Mesir tidak pernah damai melihat Palestina diinjak-injak, melihat anak-anak kecil ditembaki, rumah dihancurkan, dan masjid-masjid dibombardir tanpa belas kasihan. Malam itu, dunia internasional gegar. Stasiun televisi dari berbagai negara menyiarkan gambar-gambar kehancuran di Tel Aviv. Gedung-gedung pencakar langit runtuh seperti kotak kardus yang ditendang. Jalanan penuh puing dan tubuh-tubuh tak bernyawa. Di balik tragedi itu, ada satu pesan yang jelas. Mesir sudah tidak bisa lagi hanya menonton saudaranya ditindas. Di sela-sela kengerian itu,
sebuah doa terlantun dari bibir seorang ibu Palestina yang melihat siaran langsung di Gaza. Ya Allah, inilah jawaban atas doa kami yang selama ini kami panjatkan. Engkau tidak pernah tidur, engkau tidak pernah lalai. Air matanya jatuh deras, bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya ia merasa Palestina tidak lagi sendiri. Bumi berguncang, langit memerah, dan Tel Aviv terbakar. Malam itu, sejarah baru ditulis dengan tinta darah dan api. Dunia menahan nafas, menunggu babak selanjutnya dari drama paling mencekam di abad ini. Mesir bukanlah bangsa yang mudah melupakan. Luka sejarah yang tertoreh sejak puluhan tahun lalu masih membekas dalam-dalam di hati rakyatnya. Setiap kali mereka melihat berita tentang Gaza yang dibombardir, anak-anak kecil Palestina yang berlari sambil menangis, atau masjid yang hancur dilumat rudal Israel, mereka teringat pada masa lalu, Perang Yom Kippur tahun 1973. Saat itu, Mesir bersama Suriah sempat membuat Israel kalang kabut. Namun dunia tahu bagaimana akhirnya. Perjanjian damai ditandatangani bukan karena Mesir benar-benar rela, tapi karena dunia menekan dan memaksa. Sejak saat itu, ada luka batin yang tak pernah sembuh. Di atas kertas, Mesir disebut sekutu Israel karena adanya perjanjian damai Camp David. Tetapi di hati rakyatnya, api kebencian terhadap kesewenang-wenangan Israel tidak pernah padam. Pemerintah boleh saja berkompromi, tapi rakyat Mesir tidak pernah benar-benar mengikhlaskan. Mereka melihat Palestina bukan hanya sebagai tetangga, melainkan saudara seiman. Bagaimana mungkin seorang saudara dibiarkan disiksa, dirampas tanahnya, dan diperlakukan seperti budak di tanah airnya sendiri? Generasi demi generasi di Mesir tumbuh dengan cerita itu. Anak-anak kecil di Kairo, Alexandria, hingga Luxor mendengar kisah penderitaan Palestina dari ayah, kakek, dan guru-guru mereka. Setiap khutbah Jumat, doa untuk Palestina hampir selalu dilantunkan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, di Ramallah, di Al-Quds. Begitu doa mereka. Di hati setiap rakyat Mesir ada bara yang terus menyala, menunggu saat untuk menyembur menjadi api besar. Israel tahu, luka itu ada, tetapi mereka selalu meremehkannya. Dengan arogan, mereka menganggap Mesir sudah jinak hanya karena ada tanda tangan di atas secari kertas. Mereka lupa bahwa bangsa dengan sejarah ribuan tahun seperti Mesir tidak mudah tunduk pada ketidakadilan. Setiap peluru yang ditembakkan ke Palestina, setiap rumah yang diratakan buldoser Israel adalah paku yang menghujam lebih dalam ke luka hati rakyat Mesir. Dan ketika 1.200 rudal HQ-9B itu dilepaskan, dunia baru menyadari luka lama itu belum pernah sembuh. Itu bukan sekadar serangan, melainkan luapan amarah yang sudah terpendam lebih dari setengah abad. Setiap dentuman rudal adalah jawaban atas doa-doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan oleh umat Islam. Di malam itu, suasana di Mesir terasa berbeda. Di Masjid Al-Azhar, ribuan jamaah sujud syukur. Para ulama besar Mesir menitikkan air mata ketika mendengar bahwa rudal-rudal itu berhasil menembus jantung pertahanan Israel. Bagi mereka, ini bukan sekadar aksi militer, melainkan tanda kebangkitan umat yang selama ini merasa dipermalukan. Inilah saatnya kita berdiri bersama Palestina, kata seorang imam dengan suara bergetar. Sementara itu, di kamp-kamp pengungsian Palestina, warga menyambut kabar ini dengan tangis haru. Seorang anak kecil di Rafah yang kehilangan ayahnya dalam serangan Israel berkata lirih, "Apakah sekarang Israel akan berhenti menembak kami, Ibu?" Sang ibu hanya bisa memeluk erat anaknya sambil menatap langit yang dipenuhi kilatan cahaya rudal, seakan mencari jawaban dari Allah. Namun, dunia barat melihatnya dengan ketakutan. Amerika Serikat langsung menggelar rapat darurat dengan NATO. Mesir sudah melanggar perjanjian damai, teriak seorang senator. Tetapi di sisi lain, rakyat Mesir justru merasa baru kali ini pemerintah mereka benar-benar berani. Lebih baik melanggar perjanjian dengan manusia daripada melanggar janji dengan Allah.
Begitu komentar seorang ulama di televisi lokal. Luka lama Mesir yang terpendam akhirnya meledak dalam satu ledakan besar. Mereka tidak lagi mau menunggu belas kasihan PBB, tidak lagi percaya pada janji-janji manis Barat, dan tidak lagi rela melihat Palestina merintih sendiri. Malam itu, Mesir menunjukkan pada dunia bahwa perasaan umat Islam tidak bisa diabaikan. Sementara di Tel Aviv, kebingungan melanda. Israel tidak pernah menyangka Mesir yang dianggap sudah jinak justru menjadi negara pertama yang melancarkan serangan paling brutal sejak Perang Dunia II. Kenapa mereka melakukan ini? Bukankah kita sudah berdamai? Tanya seorang jenderal Israel dengan wajah pucat. Tetapi pertanyaan itu terlambat. Jawabannya sederhana, karena luka lama itu tidak pernah sembuh. Bab ini menutup dengan satu kenyataan pahit bagi Israel. Mereka terlalu lama meremehkan luka yang dipendam Mesir. Luka itu kini menjelma menjadi badai api yang membakar kota-kota mereka tanpa ampun. Dunia menahan napas, sebab jika luka lama ini sudah meledak, siapa yang bisa menghentikan gelombang besar yang sedang bergulung dari Mesir menuju seluruh dunia Arab? Tel Aviv, kota yang selama ini dianggap simbol modernitas dan kekuatan Israel, malam itu berubah menjadi pemandangan paling mengerikan dalam sejarah abad ini. Jalanan yang biasanya dipenuhi lampu-lampu gemerlap dan musik dari kafe-kafe elit, kini hanya diterangi kobaran api dan cahaya merah dari ledakan rudal yang tak henti menghantam. Ratusan rudal Mesir yang pertama kali dilepaskan berhasil menghancurkan pos-pos pertahanan Israel. 300 rudal menghantam pangkalan udara, menewaskan ratusan tentara dan menghancurkan jet-jet tempur sebelum sempat mengudara. Gudang-gudang amunisi meledak beruntun, membuat langit Tel Aviv seolah dipenuhi kembang api raksasa, tapi dengan aroma kematian yang menusuk. Tak berhenti di situ, 200 rudal lain diarahkan ke lokasi vital, pusat listrik, stasiun komunikasi, hingga markas besar intelijen. Dalam sekejap, jaringan listrik di sebagian besar kota padam. Gedung-gedung tinggi yang biasanya menyala megah, kini tenggelam dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya api yang melahap bangunannya. Sirena darurat meraung-raung, tetapi suaranya kalah oleh dentuman dan jeritan orang-orang yang panik. 500 rudal sisanya menghantam kota-kota besar lain. Haifa terbakar, Askelon luluh lantak, Asdod rata dengan tanah, dan sebagian wilayah Negev hanya menyisakan puing. Ribuan warga Israel berlarian mencoba mencari perlindungan di bunker-bunker. Namun jumlah rudal terlalu banyak dan sebagian besar bunker justru ikut terkubur oleh reruntuhan bangunan. Di tengah kepanikan itu, ada pemandangan yang tak terlupakan. Seorang ayah Israel berlari sambil menggendong anaknya yang berlumuran darah. Ia menjerit memanggil istrinya yang terjebak di dalam apartemen yang runtuh. Namun, ledakan susulan menghantam, membuatnya terlempar dan tak bangun lagi. Jerit tangis anaknya menggema, menjadi saksi bisu betapa Tel Aviv malam itu benar-benar berubah menjadi neraka. Asap hitam pekat membumbung tinggi, menutup langit kota. Bau mesiu, daging terbakar dan reruntuhan bercampur menjadi satu. Ambulans tak berhenti meraung, tetapi jumlah korban terlalu besar untuk ditangani. Rumah sakit penuh sesak. Dokter-dokter bekerja di luar gedung dengan cahaya seadanya, sementara mayat-mayat ditumpuk di jalan karena tidak ada lagi ruang di kamar jenazah. Iron Dome, kebanggaan Israel, terbukti tak berdaya. Rudal-rudal Mesir meluncur terlalu cepat dan dalam jumlah yang mustahil dihadang. Dunia tercengang melihat siaran langsung dari berbagai televisi internasional. Banyak yang menyebut serangan ini sebagai Hari Kiamat Tel Aviv. Di Gaza, ribuan warga Palestina keluar dari rumah mereka menatap ke arah langit dengan air mata syukur. Mereka melihat kilatan cahaya di kejauhan dan mendengar dentuman besar. Itu dari Tel Aviv, kata seorang pemuda sambil mengangkat tangan ke langit. Takbir menggema di jalan-jalan Gaza. Seorang ibu Palestina berbisik kepada anaknya yang masih kecil, "Nak, inilah bukti bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Meski demikian, serangan itu juga menimbulkan ketakutan baru. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Israel akan membalas dengan senjata nuklir?
Apakah Amerika akan turun tangan dengan militer mereka? Ataukah dunia akan terjebak dalam perang yang lebih besar? Sementara itu, di Tel Aviv, suasana semakin kacau. Pemerintah Israel mencoba menenangkan rakyat melalui siaran darurat. Perdana Menteri dengan wajah pucat muncul di televisi, mengatakan, "Kami akan membalas dengan kekuatan penuh." Tetapi ucapannya terdengar lemah di telinga rakyat yang sudah kehilangan keluarga dan rumah mereka. Kata-kata itu tidak mampu meredam rasa takut yang sudah merajalela. Di jalanan, tentara Israel yang biasanya gagah, kini tampak kebingungan. Banyak dari mereka yang kehilangan kontak dengan komando pusat, sebagian bahkan membuang senjatanya dan memilih membantu warga sipil menyelamatkan diri. Tel Aviv yang dulu identik dengan kekuatan dan keangkuhan, kini tak lebih dari kota mati yang terbakar. Bagi Mesir, malam itu adalah momen pembuktian. Ratusan tahun dijajah, puluhan tahun direndahkan, dan bertahun-tahun melihat saudaranya Palestina ditindas. Akhirnya mereka bisa berdiri tegak. Serangan itu bukan hanya menumbangkan bangunan, tetapi juga meruntuhkan kesombongan Israel di mata dunia. Namun, di balik sorak-sorai kemenangan itu, ada bayangan gelap yang semakin menghantui. Dunia internasional mulai bersiap. Armada Amerika dilaporkan bergerak ke Laut Mediterania. Rusia menggelar rapat darurat. Liga Arab merayakan, tapi juga khawatir akan balasan yang mungkin jauh lebih dahsyat. Malam itu, Tel Aviv benar-benar menjadi neraka dunia. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehidupan normal. Yang tersisa hanyalah api, darah, dan ketakutan. Dunia menatap dengan ngeri, sadar bahwa inilah awal dari babak baru yang lebih mencekam di Timur Tengah. Ketika dentuman rudal mengguncang Tel Aviv, suasana di berbagai negara Arab justru meledak dengan sorakan dan doa. Dari Kairo hingga Riyadh, dari Amman hingga Baghdad, takbir bergema di jalanan. Seolah-olah dunia Arab yang selama ini terpecah akhirnya menemukan satu titik persatuan, melawan kesombongan Israel. Di Kairo, ribuan orang turun ke jalan membawa bendera Palestina dan Mesir. Mereka berlari, berteriak, dan melentunkan doa dengan air mata. Di masjid-masjid, para imam memimpin sujud syukur berjamaah. Allahu Akbar, inilah jawaban atas doa umat Islam selama puluhan tahun, teriak seorang ulama Al-Azhar dengan suara lantang. Tangis haru bercampur dengan sorakan penuh kemenangan. Di Saudi Arabia, suasana serupa juga terjadi. Di Mekah dan Madinah, jamaah yang sedang beribadah langsung mengangkat tangan berdoa, berharap kemenangan ini menjadi jalan pembebasan bagi Palestina. Seorang jamaah tua dari Suriah yang kebetulan berada di Masjidil Haram tak kuasa menahan tangis. Ya Allah, Engkau akhirnya menunjukkan pertolongan-Mu. Jangan biarkan kami kembali dipermalukan. Liga Arab yang selama ini sering dikritik karena kelemahan dan perpecahan internal, malam itu menunjukkan wajah berbeda. Para pemimpin Arab menggelar rapat darurat di Kairo. Di ruang sidang megah itu, layar besar menayangkan siaran langsung kehancuran Tel Aviv. Para delegasi berdiri dan bertepuk tangan ketika melihat rudal Mesir menghantam pangkalan militer Israel. Ada yang bersorak, ada yang menunduk berdoa, dan ada pula yang dengan suara bergetar berkata, "Hari ini, sejarah berubah." Media-media Arab tak henti-hentinya menayangkan gambar-gambar itu. Judul besar menghiasi layar. Tel Aviv terbakar, Mesir patahkan arogansi Israel. Berita itu membuat rakyat di seluruh Timur Tengah bersatu dalam semangat yang sama. Bahkan di Yaman, Suriah, dan Lebanon yang tengah dirundung perang internal, warga sejenak melupakan konflik mereka dan ikut bersorak. Namun, di balik sorak-sorai itu, ada rasa tegang yang tak bisa diabaikan. Semua orang tahu, Israel tidak akan tinggal diam. Amerika Serikat pasti akan turun tangan. NATO mungkin akan ikut campur. Pertanyaan besar muncul di benak semua orang. Apakah ini awal kemenangan besar umat Islam atau justru awal perang dunia baru? Tetapi untuk satu malam itu, dunia Arab memilih untuk bersorak. Mereka merayakan kemenangan kecil yang bagi mereka terasa seperti keadilan besar. Bagi rakyat Palestina, setiap dentuman rudal yang menghantam Israel adalah jawaban atas doa mereka yang selama ini ditangisi dalam keheningan. Di Gaza,
Seorang anak kecil menunjuk ke layar televisi yang menayangkan kobaran api di Tel Aviv. "Itu kota yang selalu menembak kita kan, Bu?" tanyanya polos. Sang ibu hanya mengangguk sambil meneteskan air mata. "Iya, Nak, dan lihatlah, sekarang mereka yang merasakannya." Liga Arab tahu bahwa momen ini adalah ujian. Jika mereka bersatu, mereka bisa mengguncang tatanan dunia yang selama ini dikendalikan oleh Barat. Tetapi jika mereka terpecah lagi, maka kemenangan Mesir hanya akan menjadi catatan kecil dalam sejarah. Di luar gedung Liga Arab, ribuan massa masih berkumpul. Mereka mengangkat bendera Palestina dan berteriak, "Kemenangan! Kemenangan!" Di antara kerumunan itu, seorang pemuda Mesir berteriak lantang, "Selama kita bersama, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita." Seruan itu disambut gemuruh takbir dari ribuan orang. Malam itu, dunia Arab bersorak seakan-akan mereka baru saja memenangkan final terbesar dalam hidup mereka. Namun di kejauhan, bayangan gelap sudah mengintai. Armada kapal perang Amerika dilaporkan bergerak menuju Laut Tengah, dan Israel mulai menyiapkan serangan balasan. Kemenangan itu memang nyata, tetapi juga rapuh. Liga Arab tahu mereka sedang berdiri di tepi jurang sejarah. Sorakan mereka bisa jadi awal kebangkitan besar, atau justru awal bencana yang lebih dahsyat. Namun untuk malam itu, mereka memilih percaya bahwa api perjuangan tidak akan padam dan bahwa luka Palestina akhirnya mulai terbalas. Ketika kabar serangan Mesir menyebar, dunia langsung gemetar. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah rudal pertama menghantam Tel Aviv, jaringan berita internasional menayangkan gambar-gambar kehancuran yang tak terbantahkan. Gedung runtuh, jalan-jalan terbelah, dan asap hitam pekat menutup langit kota. Dunia yang terbiasa melihat Israel menyerang tetangganya kini terbalik. Untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, Israel yang menjadi korban serangan besar-besaran. Amerika Serikat langsung menggelar rapat darurat di Gedung Putih. Presiden dan para penasihat keamanan nasional berdebat sengit. Ada yang mendesak agar pasukan dikirim secepat mungkin untuk menyelamatkan Israel. Ada pula yang memperingatkan bahwa intervensi langsung hanya akan memperluas perang. Suasana tegang itu dilaporkan oleh media Amerika membuat rakyat di sana ikut panik. Di jalan-jalan New York dan Washington, demonstrasi pecah. Sebagian mendukung Israel, sebagian lagi menentang perang baru yang bisa menyeret dunia ke jurang kehancuran. Di Eropa, para pemimpin Uni Eropa juga kebingungan. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis mendesak agar segera ada gencatan senjata. Namun, suara-suara rakyat justru berbeda. Banyak warga yang turun ke jalan membawa bendera Palestina bersorak mendukung langkah Mesir. "Cukup sudah keangkuhan Israel," teriak mereka dalam unjuk rasa di Berlin dan Paris. Rusia dan Tiongkok justru mengambil posisi yang lebih berani. Media mereka menyebut serangan Mesir sebagai pukulan balik yang adil terhadap Israel. Kremlin mengeluarkan pernyataan resmi. Inilah akibat dari kesombongan Israel yang selama ini merasa kebal hukum internasional. Beijing, yang teknologinya digunakan Mesir dalam rudal HQ-9B, tetap bungkam soal keterlibatan langsung, tapi dukungan rakyat Tiongkok jelas terlihat di media sosial mereka. PBB mencoba turun tangan. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan penghentian segera serangan, tapi suaranya terdengar lemah, nyaris tidak berarti. Liga Arab yang sudah bersorak kemenangan menolak tekanan itu. "Kami sudah terlalu lama diam," ujar seorang diplomat Mesir. "Jika dunia tidak bisa memberikan keadilan, maka kami akan merebutnya sendiri." Israel sendiri berada di titik paling rapuh. Pemerintahannya lumpuh, rakyatnya panik, dan militernya kalang kabut. Meskipun begitu, ancaman balasan terus diumumkan. Banyak pihak khawatir Israel akan nekat menggunakan senjata nuklir kecil sebagai balasan, dan itu akan memicu Perang Dunia Ketiga. Di tengah kegaduhan global itu, dunia Islam justru menemukan semangat baru. Dari Turki, ribuan massa turun ke jalan mendukung Mesir. Di Pakistan, para ulama menyerukan doa bersama untuk kemenangan Palestina. Di Indonesia, jutaan umat Islam menggelar salat gaib untuk para korban dan bersyukur atas keberanian Mesir. Media sosial penuh dengan tagar, #FreePalestine, #MesirBangkit, dan #Tel Aviv Burning. Namun, di balik gegap gempita dukungan itu, ada juga ketakutan yang mulai merayap.
Ekonomi global langsung terguncang. Harga minyak melonjak, pasar saham anjlok, dan banyak negara bersiap menghadapi krisis energi. Negara-negara barat memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Timur Tengah. Suasana mencekam terasa hingga ke benua lain. Malam itu, dunia benar-benar terguncang. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa peta kekuatan global sedang berubah. Mesir, yang selama ini dianggap jinak, tiba-tiba menunjukkan taringnya. Liga Arab menemukan keberanian baru. Israel yang selama ini tampil angkuh justru runtuh dalam hitungan jam. Tetapi semua orang sadar, badai besar belum berakhir. Armada kapal induk Amerika dilaporkan sudah mendekati Laut Tengah. Jet-jet tempur NATO mulai siaga di langit Yunani dan Siprus. Di sisi lain, rakyat Arab semakin bersemangat, meneriakan takbir dan doa agar langkah Mesir tidak terhenti. Ini baru awal, kata seorang ulama besar dari Yaman dalam khutbahnya malam itu. Ingatlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika ini jalan jihad, maka dunia akan menyaksikan kebangkitan umat Islam. Babak ini menutup dengan dunia yang benar-benar terbelah. Barat gelisah, Timur bersemangat, dan jutaan orang menahan napas. Semua sadar bahwa yang akan terjadi berikutnya bisa mengubah wajah sejarah selamanya. Langit Timur Tengah malam itu berubah menjadi panggung kegelapan. Asap pekat dari rudal-rudal yang menghantam Tel Aviv masih membumbung tinggi, membuat suasana semakin mencekam. Kota yang dulu penuh cahaya, kini tinggal puing dan api. Namun justru di tengah kehancuran itu, tanda-tanda perang lebih besar mulai terlihat. Armada kapal induk Amerika Serikat dilaporkan sudah memasuki Laut Tengah. Puluhan jet tempur mereka siaga di udara, hanya menunggu perintah untuk menyerang. Dari Rusia, berita beredar bahwa Moskow juga mulai menggerakkan pasukan cadangan. Dunia benar-benar berada di ambang perang global. Israel sendiri tampak bagaikan binatang luka. Pemerintahnya masih berusaha menunjukkan wibawa dengan ancaman balasan. Seorang jenderal dengan wajah penuh amarah muncul di televisi nasional. Kami akan menghancurkan Mesir, Gaza, bahkan seluruh Arab jika perlu. Kata-kata itu terdengar keras, tapi kosong. Rakyat Israel yang sudah kehilangan rumah dan keluarga hanya bisa menangis, tidak lagi percaya pada janji-janji pemimpin mereka. Sementara itu, di Gaza dan tepi barat, suasana justru penuh haru. Orang-orang keluar dari rumah mereka meski masih dibayangi drone dan pasukan Israel. Mereka menatap langit dengan doa. Ya Allah, jangan hentikan ini. Jadikan ini awal kemenangan kami. Begitu suara seorang pemuda Palestina. Anak-anak kecil menari di jalanan meski di sekeliling mereka hanya reruntuhan. Mereka merasakan harapan untuk pertama kali setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Liga Arab pun masih bersorak. Tapi sorakan itu mulai bercampur dengan kegelisahan. Para pemimpin mereka tahu bahwa Amerika tidak akan tinggal diam. Balasan Israel, jika benar menggunakan nuklir, bisa meluluh lantakkan tidak hanya Mesir, tetapi juga negara-negara tetangganya. Malam itu, rapat darurat di Kairo berlangsung panas. Ada yang mendesak untuk menghentikan serangan. Ada yang menuntut agar justru serangan diperluas ke wilayah Israel lainnya. Di balik meja rapat itu, seorang jenderal Mesir berdiri dengan tenang. Kita sudah melangkah sejauh ini. Jika kita berhenti sekarang, dunia akan kembali menginjak kita. Jika kita lanjut, mungkin dunia terbakar. Tetapi ingatlah, keberanian ini bukan semata-mata milik kita. Ini milik seluruh umat Islam. Ucapannya disambut hening, lalu takbir menggema di ruangan itu. Dunia benar-benar menahan napas. Media internasional menayangkan hitung mundur yang seolah membawa umat manusia ke tepi jurang. Pasar global jatuh, kota-kota besar di barat mulai melakukan latihan evakuasi nuklir. Ketakutan merayap ke setiap sudut bumi. Namun, di tengah semua kengerian itu, suara azan tetap berkumandang di Gaza. Di sebuah masjid kecil yang sebagian dindingnya runtuh, imam tua berdiri dengan suara lantang memimpin sholat berjamaah. Di luar, suara ledakan masih terdengar, tapi jamaah tetap khusyuk.
Mereka percaya bahwa jika dunia berakhir sekalipun, doa mereka akan naik ke langit. Bab ini menutup dengan gambaran yang benar-benar mencekam. Tel Aviv masih terbakar, armada perang Amerika mendekat, Rusia bersiap, NATO siaga, dan dunia berada di ambang perang besar. Kamera televisi internasional menyorot wajah seorang anak Palestina di reruntuhan Gaza yang menatap lurus ke kamera sambil berucap lirih. Jika ini kiamat, maka biarlah dunia tahu, kami tidak mati sendirian. Kalimat polos itu menggema, membuat dunia terdiam. Tidak ada yang tahu apakah besok akan datang dengan kedamaian atau justru dengan ledakan yang menghancurkan jutaan nyawa. Satu hal yang pasti, malam itu sejarah baru sedang ditulis dengan tinta darah, air mata, dan api. Sahabat semua, itulah kisah mencekam tentang bagaimana Mesir meluncurkan 1.200 rudal balistik HQ-9B buatan Cina yang menghancurkan jantung pertahanan Israel dan menjadikan Tel Aviv neraka dunia dalam hitungan menit. Sebuah peristiwa yang mengguncang bukan hanya bagi Israel, tapi juga bagi seluruh dunia. Dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting. Kesombongan tidak pernah abadi. Sebesar apapun kekuatan suatu bangsa, ketika kezaliman dilakukan terus-menerus, maka akan tiba saatnya doa orang-orang tertindas didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika doa itu terkabul, dunia pun bergetar. Namun kita juga melihat kenyataan pahit. Perang hanya membawa kehancuran, darah, dan air mata. Ribuan nyawa melayang, keluarga hancur, dan masa depan menjadi gelap. Tidak ada yang benar-benar menang dalam perang, kecuali mereka yang tetap berpegang pada iman dan doa. Apakah ini akan menjadi titik balik sejarah Timur Tengah? Apakah langkah Mesir akan membuka jalan kebangkitan umat Islam atau justru memicu perang dunia baru? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas, malam itu dunia sudah tidak lagi sama. Sahabat semua, bagaimana menurut Anda? Apakah serangan Mesir ini adalah bentuk keberanian yang terpuji ataukah awal dari bencana yang lebih besar? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin membaca pandangan dari Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah viral dan inspiratif lainnya. Like video ini kalau menurut Anda ceritanya menarik. Share ke teman-teman agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang bermanfaat, dan rezeki yang halal serta barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.